Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Charlie dimanapun berada, apakah masuk akal jika survei yang kemarin saya lakukan dari publik di lapangan itu menunjukkan angka 3,1% publik menyatakan percaya pada klaim nasab Ba'alawi. Meskipun kita lihat seperti acara, kemudian majelis dan mobilisasi massa masih terlihat sangat diminati. Bahkan banyak yang hadir juga. Nah, apa yang saya sampaikan ini menyajikan logika yang bisa kita tuangkan. Masuk akal atau mustahil jika hanya 3,1% publik yang percaya terhadap nasabnya Ba'alawi. Kita baca sebagai riset diskursus publik atau open research, bukan sebuah artikel ataupun jurnal akademik. Data pun juga disampaikan secara terbuka dan saya menerima untuk dikoreksi lengkap dengan konteks waktu, kemudian pendekatan metodologis, serta ruang kritik yang saya lihat bisa luas oleh siapapun itu boleh mengkritik. Nah, kajian ini tidak diposisikan sebagai jurnal ilmiah, melainkan sebuah tesis diskursus publik yang diuji melalui mekanisme dialektika. Ada tesis, kemudian ada antitesis, dan kemudian ada sintesis. Dan yang menguji tesis itu adalah sintesis, gitu ya. Sebagaimana tradisi pemikiran daripada dialektika Hegel. Nah, dalam isu publik yang berdampak sosialnya luas seperti polemik nasab ini, validitas argumen tidak ditentukan oleh status personal penelitinya. Kan banyak tuh kalau misalkan daripada pendukung Ba'alawi itu selalu mempersoalkan siapa penelitinya, siapa yang berbicara dan siapa yang menyajikan, ya, melainkan ataupun mengalihkan sebuah data, metodologi, dan keterbukaan untuk diuji ulang. Nah, sebagaimana hal ketika ada survei elektabilitas pilpres, ya, ataupun quick count lah katakanlah. Nah, riset ini bersifat dinamis, periodik, dan kontekstual terhadap realitas sosial. Maka dari itu setiap riset yang saya publikasi ataupun yang dijadikan konten, berita, info, artikel lah ya, itu selalu mencantumkan periodenya. Ya. Kalau saya menyampaikan periode misalkan dari bulan Januari tahun 2023 sampai Desember 2025 terkait polemik nasab 3 tahun lah. Berarti range waktunya adalah dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025. Kalau kita survei lagi, jadi kan data berubah lagi karena konsepnya dinamis. Ya, tidak statis ya. Misal bulan depan pendukung Ba'alawi itu ada bukti baru, ya, ditemukan abad ke-4, abad ke-5 Hijri, naskah manuskrip kitab sejaman yang menyatakan Ubaidillah anaknya Ahmad bin Isa. Kemudian mereka berupaya untuk memulihkan kepercayaan publik, ya, dengan adanya bukti itu. Kalau misalkan tidak bisa dibantah oleh Kiimat, ya, berarti kan persentase berubah. Ya. Angka kepercayaan publik itu bisa berubah jika muncul bukti baru yang valid dan dapat diverifikasi. Selama itu tidak muncul, entah bulan depan, entah 2-3 bulan yang akan datang, atau entah tahun depan, tidak akan pernah muncul bukti baru, ya angkanya nggak akan berubah. Yang tidak mengubah apapun itu adalah narasi tanpa data atau delegitimasi personal. Itu
Kalau misalkan mereka hanya bernarasi ya tanpa sebuah data, apalagi menyentuh metodologis, atau hanya mendelegitimasi personal, siapa penelitinya, sentimen personal, ya data akan berubah. Selamanya mereka tidak akan bisa membuktikan nasabnya sahih. Itu aja. Kalau ada kritik, ya silakan kritik data, ya, kritik metode atau logika analisisnya. Bukan menyeret sebuah diskursus ke ranahnya personal. Nah, ini penting yang saya sampaikan ke teman-teman sebelum saya masuk ke angka 3,1% yang percaya bahwa itu mustahil atau masuk akal. Nah, apa yang saya sampaikan survei kemarin, riset, analisis, dan seterusnya, itu belum dipublikasikan dalam jurnal ilmiah dan tidak sedang diposisikan juga sebagai artikel jurnal pendidikan tinggi. Publikasi jurnal adalah tahap lanjutan, oke, bisa diposisikan nantinya akan dipublikasikan. Bukan syarat sah atau tidaknya dalam artian diskursus publik. Dalam hal ini ada 3 unsur yang saya sampaikan, ada tesis, antitesis, dan sintesis. Dan ini yang harus dipahami. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam data 3,1% yang percaya kepada habaib atau hanya sisa 1 digit itu apakah mustahil atau masuk akal. Nah, kita kan uji dulu kesalahan logika umum yang harus kita luruskan. Satu kesalahan berpikir yang paling sering terjadi di dalam membahas polemik nasab. Kalau misalkan pendukung habaib ataupun kibin-kibin ini masih memberikan statement acara Habib masih ramai kok, acara Habib itu masih banyak kok, masih beludak kok. Nah, berarti mayoritas percaya, itu kata mereka. Ini kan logika kibin kalau kita pakai. Ini kita mencoba menyamakan dulu persepsi kita dan logika kita kepada logika kibin, gitu ya. Sebenarnya kalau kita pakai akal sehat, kalau kita pakai rasional, itu justru keliru secara ilmiah. Ya, kenapa saya katakan keliru secara ilmiah? Dalam sosiologi, orang datang ke acara agama itu karena banyak motif loh. Bukan hanya klaim, oh mereka percaya kepada habaib sebagai julian nabi. Ini yang mau kita luruskan. Di pemikiran yang bengkok ini, pemahaman yang bengkok, kita kan coba luruskan, ya. Nah, apa aja sih motif di dalam banyak orang yang datang terhadap acara-acara haul ataupun acara majelis habaib? Ya, yang pertama tradisi, ya. Kemudian budaya, kemudian tokoh, ya. Kemudian silaturahim, banyak ketemu orang-orang. Ya, teman-teman dari wilayah sejawa katakanlah itu. Bahkan atau hanya ikut sekedar rombongan saja yang datang ke acara, dan itu bukan berarti sensus keyakinan. Kalau keramaian dijadikan ukuran sebuah kebenaran, maka seperti halnya konser musik itu lebih sahih daripada riset ilmiah. Ini adalah analogi yang bisa disampaikan kepada teman-teman yang masih awam. Ketika data riset yang saya sampaikan kemarin berbicara di lapangan, 86,5% tidak percaya kepada habaib, kemudian 10,4% yang netral ataupun ragu, dan 3,1% yang tidak percaya habaib cucu Nabi. Ini bukan sebuah opini YouTube, bukan opini platform-platform media sosial lainnya. Ini adalah jawaban orang-orang NU itu sendiri dari berbagai macam wilayah. Nah, lebih jelasnya lagi, NU kultural itu mayoritas, ya, mayoritas tidak percaya terhadap habaib adalah cucu Nabi. Ini yang kita harus pertegas.
apapun mereka memperkenalkan diri ataupun bernarasi, habaib adalah zuriyah Nabi. Ya, ulama itu pewaris Nabi. Itu silakan, sah-sah saja kok bernarasi. Namun konteks keyakinan kepercayaan sudah nggak ada. Dan NU struktural baik di PC, PW ya lebih tidak percaya lagi. Ini sudah saya sampaikan kemarin. Nah, artinya apa? Krisis kepercayaan itu nyata. Bukan dibangun oleh buzzer, bukan oleh Wahabi, tapi lahir dari warga NU sendiri. Kelihatan kok perilaku tidak percaya di publik nyata dengan perilaku yang ada di publik digital. Mereka bergantung terhadap buzzer-buzzer atau tergantung terhadap mobilisasi narasi. Kalau tidak ada itu, maka narasinya pun kecil. Mereka akan menjadi minoritas. Dengan adanya mobilisasi narasi, maka seolah-olah ilusi mengatakan mereka mayoritas. Padahal itu hanya sebuah ilusi. Fakta di lapangan, fakta di digital, itu mereka sudah tidak percaya terhadap habaib sebagai zuriyah Nabi. Nah, mengapa pertanyaannya kalau sekarang dikatakan kepada saya sebagai penelitinya, mengapa 3,1% itu bisa masuk akal? Atau jangan-jangan mustahil nih? Nah, sekarang kita masuk ke dalam poin 3,1% itu kecil. Masuk akal atau tidak? Masa iya sih, Bang Charlie, dari 3 tahun selama polemik nasab, persentase sangat drastis turunnya? Kayaknya nggak masuk akal deh. Mungkin perlu direvisi gitu kan. Nah, jawabannya itu sangat masuk akal. Dalam statistik sosial, kelompok ideologis yang keras itu jarang di atas 5%. Ini yang mengatakan bukan saya. Silakan bisa diverifikasi silang dengan ahli-ahli ataupun dengan pakar-pakar yang lebih hebat dari saya. Bahkan di isu besar nasional, 3,1% dari 285 ya, kalau nggak salah 285 juta jiwa penduduk Indonesia, itu artinya 8,8 juta orang. Nah, pertanyaannya, apakah pernah ada 8-9 juta orang dengan keyakinan yang konsisten, homogen, dan ideologis? Jawabannya tidak pernah. Never. Ini kalau kita bicara dalam kajian sosial gitu ya. Nah, kita analogi mudahnya aja teman-teman yang sering disampaikan oleh oleh Kibin gitu ya. Analisis terkait tentang reuni 212 atau acara haul. Kita akan coba uji di dalam pertemuan mereka ya, acara-acara mereka gitu ya. Nah, aksi 212 yang ada di tahun 2016, 10 tahun yang lalu, ya ini satu dekade berarti ya. Kalau mereka mau reuni satu dekade, reuni 212 ya nanti di Desember, itu pasti ada tuh ya. Nah, 10 tahun yang lalu itu mereka mengklaim itu 7,5 juta orang. Ya, berarti hampir berapa tuh? Hampir 60-70% warga Jakarta. Warga Jakarta di tahun 2016 itu 11 juta jiwa. Di tahun 2016 Jakarta sudah macet. Coba bayangkan, 2016 Jakarta itu sudah macet, ya. Ditambah acara 212 yang klaim mereka lah 7,5 juta. Coba bayangkan, ditambah lagi 60 atau 70% warga Jakarta numpluk di Monas. Apa enggak crowded? Ya, 11 juta jiwa aja yang ada di DKI Jakarta saja udah padat, udah macet, ditambah lagi 60%-nya. Saya nggak bisa membayangkan. Nah, padahal kita sudah ulas realitanya menggunakan crowded analysis
yang saya sudah pernah sampaikan, itu hanya 689.000 orang, nggak nyampe sejuta. Berarti itu hanya 0,26% penduduk Indonesia. Artinya apa? Isu agama sebesar apapun tidak pernah memobilisasi lebih dari 1% populasi. Nah, seperti acara haul-haul juga, mereka mengklaim kok masih banyak yang masih hadir di haul-haul Gresik, haul Malang, haul Solo, haul manapun yang ada Habibnya gitu ya. Klaim ratusan bahkan sampai ratusan ribu atau jutaan lah. Hitungan lapangan ya hanya ribuan saja, sampai puluhan ribu juga jarang. Itu perlintas motif, lintas keyakinan, lintas pemahaman. Jadi nggak bisa teman-teman dijadikan bukti itu adalah percaya kepada nasab. Gitu. Jadi kalau misalkan acara habaib masih ramai mereka mengklaim nggak relevan 3,1 jiwa loh. 3,1% yang tidak percaya habaib itu ya hanya 8,8 juta jiwa dari seluruh masyarakat Indonesia. Berarti yang percaya kepada Habib itu, kalau kita potret dengan kondisi 2016 acara 212, berarti 7 atau 8 atau 12 kali lipat acara yang ada di 212 di Monas. Kan yang di Monas secara faktanya, secara hitungan statistik hanya 689.000 jiwa, nggak nyampe sejuta. Coba bayangkan. Nah, minoritas itu justru berpengaruh. Ini yang kita mau bahas. Sekarang, kalau pertanyaan yang paling sensitif ya, kalau cuma 3,1% yang percaya kepada habaib, kok masih ada pengaruhnya? Ini mungkin yang akan menjadi landasan pertanyaan dasar yang memicu terhadap hasil 3,1%. Kenapa saya kata seperti itu? Pengaruh itu bukan berarti adalah sebuah kepercayaan. Pejabat-pejabat yang terafiliasi dengan Habib itu hanya hubungannya politik pragmatis, bukan ideologis. Kita bicara ideologis loh. Kita kepercayaan terhadap Habib itu berarti ideologisnya. Simbol itu bukan berarti kebenaran. Nah, minoritas yang terorganisir, ya, yang vokal, yang keras, yang sering menyerukan jihad, yang sering menyerukan perang, yang sering menyerukan asah golok, asah curit, asah pedang gitu ya, yang bersifat simbolik, selalu terlihat lebih besar dari jumlah aslinya, padahal itu hanya ilusi. Nah, inilah hukum sosiologi kekuasaan, teman. Gitu ya. Nah, kalau kita hubungkan Habib dan pejabat, katakanlah seperti itu, ya, pejabat itu tidak bertanya, ya, ketika bertemu relasi, ya, apakah Anda ini keturunan Nabi atau bukan, ya, apakah Anda ini adalah zuriyah Nabi atau bukan. Yang pejabat tanyakan itu, ini aman nggak ya? Atau bahasanya ini, ya, atau dibilang ini aman nggak ya, atau tidak, katakanlah ini aman nggak buat posisi saya, katakanlah seperti itu. Atau misalkan ini aman tah, gitu loh. Ini oke kah? Ini akan berjalan kah, gitu ya. Nah, Habib masih berpengaruh karena simbol agama, legitimasi moral yang instan, ya, ketakutan konflik, bukan karena mayoritas percaya, tapi karena minoritas itu lebih ribut, ya, lebih banyak ngomong, lebih ditakuti daripada mayoritas yang diam. Nah, ini yang menjadi permasalahan yang bisa kita ambil kesimpulan. Nah, dampaknya apa? Ketika angka 3,1% yang tidak percaya kepada habaib sebagai zuriyah Nabi terhadap umat, terutama di warga NU. Nah, 3,1% ini cukup untuk menekan elit. Ya, cukup untuk menciptakan ilusi mayoritas. Tapi tidak cukup untuk mengendalikan arah NU ke depan. Yang runtuh itu bukan agama, tapi otoritas simbolik yang tidak lagi dipercaya secara rasional.
Nah, sebagai kesimpulan di sini saya sampaikan, masuk akal atau tidak? Ya tentu akan masuk akal. 3,1% yang percaya Habib itu kok disimulasikan kepada seluruh penduduk Indonesia ya 8,8 juta atau lebih. Kalau misalkan di acara 212 tahun 2016 yang sesuai dengan hitungan statistik dengan kredit analisis hanya 689, katakanlah 700.000 lah, nggak nyampe sejuta. Berarti kan butuh 12 kali lipat acara yang sama. Kan itu nggak semua orang Indonesia hadir, tapi sudah mewakili hampir seluruh wilayah kalau saya lihat. Ya, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, ada yang dari luar Pulau Jawa dan seterusnya. Dan data ini tidak meminta Anda untuk membenci siapapun. Ini kan survei nih. Kepercayaan publik itu begini loh hasilnya. Data ini hanya meminta Anda jujur pada realitas hari ini. Saya meminta Kibin untuk percaya realitasnya. Ini loh faktanya. Tidak perlu melakukan pembenaran. Kalau realitasnya sudah nggak percaya, ya akan susah. Kan kelihatan tuh. Seperti acara kemarin, Pak Prabowo Presiden itu mengundang tokoh-tokoh ulama. Ya. Habib diundang nggak Pak Rizik? Nggak diundang. Padahal 2 kali pilpres Pak Rizik dengan Pak Prabowo itu CS tuh untuk memenangkan pilpres Pak Prabowo, tapi kalah kan? Ya artinya apa? Pejabat mulai dari presiden pun sudah sadar kalau itu palsu. Kalau mereka bukan juga nabi. Ini kelihatan kok. Nah, efek kedepannya itu yang akan terjadi adalah bagaimana masyarakat itu ya seiring dengan waktu, ya seiring dengan kajian-kajian diskursus publik terkait isu polemik nasab, ya seiring dengan waktu masyarakat itu akan meninggalkan Habib kok. Pejabat itu akan lahir dari Habib kok, ya. Kalau sekarang misalkan contoh kasus Habib yang ada di Pekalongan misalkan, ya, yang masih terpaksa ngundang, ya mungkin bisa jadi karena ada belas jasa, belas budi, ya, karena mungkin dijadiin pejabat atau apa, gitu kan? Ya kita nggak tahu lah. Artinya apa hubungan relasi itu? Artinya pejabat percaya dengan Habib itu bukan mencari bahwa saya percaya, oh ini juga Nabi, ini adalah cucu Nabi, ini bukan ideologis kok, tapi politik pragmatis. Dia dianggap banyak massa, banyak mempengaruhi, tapi seiring dengan waktu ke depan nanti, ya kita lihat nanti di 2029, ya ada nggak masih pengaruhnya Habib untuk kemenangan paslon? Kenapa? Polemik nasab ini sudah mencuat. Masyarakat sudah pada diedukasi. Apakah 3,1% itu nanti akan turun drastis atau akan meningkat? Nah, faktanya mayoritas NU tidak lagi percaya klaim nasab, tapi tetap beradab. Yuk kita hormati kok. Nggak percaya itu bukan berarti mereka nggak beradab, bukan berarti mereka bermusuhan, bukan berarti mereka berhenti untuk hormat. Ya enggak, adab tetap dihormati, tetap beragama, tetap bertradisi, berinteraksi, tapi jangan sampai mereka mengklaim lagi cucu Nabi, sudah nggak percaya. Dan kabar baiknya adalah agama yang kuat tidak takut pada data. Nah itulah tradisi Islam, banyak mengkaji, banyak meneliti, karena kita melestarikan ilmu. Ya, kita ini manusia yang berakal sehat itu memahami bahwasanya ilmu itu berkembang. Ya, kita hidup di zaman peradaban keilmuan yang luar biasa hari ini, perkembangannya termasuk teknologi. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Artinya 3,1% itu apakah mustahil atau masuk akal? Ya sangat masuk akal. Masuk akal, hanya 8,8 juta jiwa kok yang percaya Habib sebagai juriah Nabi. Kalau masih mengklaim, oh acara Habib masih ramai, ya itu bukan jadi patokan. Bukan menjadi sebuah hal itu relevan dengan sebuah kebenaran. Karena hanya event-event seperti itu. Gitu ya. Nah ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya.
dan menambah literasi digital. Ya, inilah fenomena sosial di publik digital dan publik nyata terkait polemik nasab di tahun 2026. Kita akan tunggu nanti gimana nanti. Masih ada pengaruh nggak 2029 terhadap tokoh ataupun paslon yang dimenangkan atau paslon yang dipilih oleh mereka. Kira-kira ada pengaruhnya enggak? Nah, ini yang menjadi penasaran kita semuanya. Mudah-mudahan tercerahkan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Ayo kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.